Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuhan Hiran Rai. Saya sebagai peserta PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Saya siap mengikuti uji praktik kinerja pembelajaran di SD Negeri 27 Pemecutan pada fase C kelas 6 materi catur asrama. Pada asana Pangan jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Oke, semuanya boleh berdiri anak-anak. Lanjutkan dengan doa bersama. Selanjutnya di sini Pak Guru akan melakukan absen. Ya, Krisna hadir ya. Ralin, Puspita, Semara, Dharma. Oke, setelah Pak Guru absen berarti semuanya hadir ya, anak-anak ya. Selanjutnya di sini kita merilekskan dulu pikiran ya. Silakan ambil sikap duduk yang baik. Pejamkan matanya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Setelah melakukan mindfulness, gimana pikirannya? Sudah tenang? Sudah ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menyepakati bersama kesepakatan kelas yang sudah kita rancang bersama. Itu yang pertama, peserta didik datang tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Untuk kesepakatan yang pertama, setuju? Setuju. Nah, anak-anak, selanjutnya kita kegiatan literasi. Silakan dibaca terlebih dahulu sebelum Pak Guru menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Pak Guru ingin melatih dulu fokus anak-anak. Bisa dimulai? Bisa, oke. Kalau tepuk pagi gimana? Tepuk pagi satu kali ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk sore. Oke, ternyata semuanya sudah fokus. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, sebutkanlah salah satu bagian catur asrama yang anak-anak ketahui. Ada yang bisa bantu? Oke, Semara. Brahmacari. Brahmacari. Jadi anak-anak sudah membaca buku tersebut dengan baik ya. Yang kedua, menurut anak-anak dari keempat bagian catur asrama, anak-anak masuk ke dalam bagian catur asrama yang mana? Oke, Puspita. Jenjang kehidupan yang kita jalani sekarang adalah Maha Brahmacari.
masa Brahmacari. Nah, selanjutnya anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mengetahui ya ajaran catur asrama dalam kehidupan. Jadi untuk hari ini ya di pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas tentang catur asrama. Oke, jadi catur asrama adalah 4 tahapan kehidupan manusia menurut ajaran Hindu yang harus dijalani untuk mencapai tujuan hidup, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Di mana Dharma merupakan kebaikan, Artha merupakan suatu hal yang akan kita dapat, dan Moksa adalah tujuan dari segala keinginan umat Hindu, yaitu terlepas dari yang namanya kenikmatan duniawi dan menyatu dengan Brahman atau Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Selanjutnya, kita akan mengenal bagian-bagian catur asrama. Jadi, yang mana sih yang termasuk Brahmacari, Grahasta asrama, Wanaprastha, Biksuka, atau Sannyasin. Nah, yang pertama, di sini ada bagiannya yaitu Brahmacari. Di mana Brahmacari adalah tahap hidup bagi orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Brahmacari merupakan tahapan kehidupan dalam catur asrama yang mengedepankan pembentukan pribadi peserta didik yang cakap, kreatif, cerdas, inovatif, dan berkarakter. Jadi anak-anak pada masa ini disebut dengan masa Brahmacari karena dalam masa Brahmacari ini ya, anak-anak tidak hanya belajar di kelas saja, tetapi menumbuhkan kreativitas, meningkatkan kecerdasan, membentuk inovatif, serta membentuk karakter anak-anak agar menjadi anak-anak yang bijaksana di dalam menghadapi suatu masalah dan bijaksana di dalam mengambil suatu keputusan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu Grahasta asrama. Tahap kehidupan membina rumah tangga setelah melalui prosesi upacara pawiwahan atau perkawinan. Nah, kata gra artinya rumah atau rumah tangga, sedangkan sta artinya mendirikan atau tinggal. Nah, jadi Grahasta asrama adalah mendirikan rumah atau tinggal di rumah. Orang yang sudah memasuki tahapan Grahasta asrama sebaiknya tinggal di rumah sendiri atau membangun rumah bagi keluarga mereka sendiri. Jadi, di mana proses peralihan dari masa Brahmacari menuju masa Grahasta asrama yaitu membangun rumah tangga, menjalani suatu prosesi perkawinan atau pawiwahan dalam bahasa Balinya, sehingga anak-anak akan selanjutnya itu menjalankan yang namanya proses membangun rumah bagi keluarga. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada Wanaprastha asrama. Wanaprastha berarti keadaan manusia yang sedang berada di tengah hutan yang penuh pepohonan atau semak belukar. Wanaprastha merupakan kegiatan mengasingkan diri ya, atau melepaskan diri dari hasrat atau sifat keduniawian yang penuh akan kesenangan. Nah, jika zaman dahulu, ya kita pasti akan sering menemukan hutan, pepohonan, dan semak belukar. Nah, jika pada masa sekarang dengan pesatnya perkembangan teknologi serta pembangunan yang ada, gimana sih cara kita menjalankan masa Wanaprastha ini? Satu, dengan cara anak-anak mungkin di rumah nanti melihat orang yang sedang duduk sendiri, merenung, terus tidak lagi memikirkan yang namanya suatu kesenangan, lebih mengutamakan diri untuk tidak bersosialisasi lagi, membatasi diri. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada Biksuka atau Sannyasin. Melaksanakan pengabdian kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa, masyarakat, serta seluruh ciptaan Ida Sang Hyang Widi-Wasa.
Biksuka adalah tingkatan hidup terakhir yang dalam hal ini sudah tidak terikat lagi oleh ikatan duniawi dan materi. Ia hanya mengabdikan diri serta kehidupan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa melalui penerapan ajaran-ajaran Dharma atau kebaikan dari kitab suci. Nah, pada masa ini itu merupakan masa tingkatan hidup yang terakhir, di mana pada masa ini kita sudah mulai menyebarkan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran kebaikan menurut kitab suci kita. Apa kitab suci kita, anak-anak? Weda. Ya, jadi itu. Kita akan menyebarkan ajaran-ajaran kepada masyarakat serta seluruh ciptaan Ida Sang Hyang Widiwasa. Kita saling menjaga, saling merawat satu sama lainnya. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Pak Guru akan memberikan suatu tayangan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi catur asrama. Silakan nanti anak-anak simak dengan baik. Setelah itu Pak Guru akan berikan anak-anak kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah anak-anak pahami, ya, apa yang sudah anak-anak lihat dan anak-anak dengar dari video pembelajaran ini. Sekarang lagi main game. Abi, kenapa kamu kesini? Kan kita gak bakal main sama kamu. Ya, aku juga gak mau main sama kamu, soalnya kamu gak sekolah. Abi, kenapa Abi? Ya nggak sabar, Abi pasti sekolah. Oke, selanjutnya anak-anak, Pak Guru berikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan apa yang anak-anak sudah simak dari video pembelajaran tadi. Ada yang bisa bantu Pak Guru? Oke, Gong Mita. Jadi, tadi ada seorang anak laki-laki bernama Abi. Dia ingin bermain dengan teman-temannya, tetapi karena teman-temannya bilang dia itu tidak sekolah, jadi dia menangis dan bilang ke bapaknya dia ingin sekolah. Tapi karena keterbatasan perekonomian dan keluarganya, dia tidak bisa sekolah seperti anak lainnya. Nah, hal yang dapat kita petik dari video tersebut adalah di mana posisi Brahmacari yang anak-anak jalankan pada saat ini, yang anak-anak sudah ikuti pada saat ini, seharusnya anak-anak bisa mengambil hikmah dari video tersebut, yang dimana ada anak yang ingin sekolah tetapi tidak bisa karena terhalang oleh ekonomi. Ada anak yang bisa sekolah tapi di sekolah tidak belajar dengan baik. Nah, itu yang dapat kita simpulkan dari video pembelajaran yang sudah kita tonton tadi. Melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Oke, untuk anak-anak bisa berdiri. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Oke, ayo geraknya yang semangat. Selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Seperti minggu lalu kita sudah membagi kelompok bersama-sama. Untuk anak-anak silakan cari kelompoknya. Oke, sudah sesuai kelompoknya anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah di sini Pak Guru akan membagikan
lembar kerja untuk anak-anak diskusikan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Oke, sudah anak-anak dapat dilihat di sana sudah ada arahan serta petunjuknya, silakan dikerjakan dan dibaca dengan baik. Ya, sesuaiin dengan gambarnya, gambar apa? Anak-anak sudah selesai berdiskusi dengan kelompoknya? Sudah. Selanjutnya ada presentasi kelompok. Ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, saya dan teman-teman saya dari kelompok 1. Aku membacakan sebuah cerita yang berjudul Brahmacari. Sekelompok pelajar melakukan aksi kriminal, di mana sekelompok pelajar yang seharusnya belajar dengan giat dan tekun di sekolah, tetapi sekelompok pelajar ini melaksanakan perilaku yang sangat bertentangan dengan kewajibannya di masa Brahmacari. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Nomor 1. Sebagai seorang pelajar atau Brahmacari, bagaimanakah tanggapan anak-anak tentang gambar di atas? Jawaban dari kelompok saya adalah, gambar di atas tidak mencontohkan pelajar yang baik, karena pelajar yang baik adalah pelajar yang mengikuti proses belajar dengan baik. 2. Sebagai seorang pelajar, perbuatan apa yang mestinya dilakukan? Sebagai seorang pelajar, seharusnya belajar dengan giat dan baik di sekolah. 3. Hal apa yang anak-anak dapat simpulkan dari gambar pelajar di atas yang tidak mencerminkan kewajibannya sebagai pelajar? Melakukan aksi kriminal di mana sekelompok pelajar yang seharusnya belajar malah melakukan aksi kriminal. Oke, segitu saja. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekali lagi kita kasih tepuk salut ya. Oke, tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke, kelompok 1 silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok terakhir sudah siap? Sudah. Oke, untuk kelompok 4 silakan maju ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Seorang pendeta suci Hindu masih melakukan penyimpangan dari ajaran biksuke atau sannyasin, yang dimana masa biksuke atau sannyasin merupakan masa pengabdian kepada seluruh makhluk hidup. Amatilah gambar di atas. Hal menyimpang apa yang terjadi pada gambar di atas? Jawaban dari kelompok kami adalah, pada masa biksuka seharusnya seorang manusia menyebarkan ajaran agama. Hal-hal apa yang sepatutnya dilakukan jika seseorang sudah memasuki masa biksuka atau sannyasin? Menyebarkan ajaran dharma dan ajaran agama. Hal apa yang anak-anak dapat simpulkan dari gambar di atas yang tidak mencerminkan kewajibannya sebagai seseorang yang telah memasuki masa biksuka atau sannyasin? Jawabannya, gambar di atas menunjukkan di mana seseorang belum bisa menjalankan ajaran biksuka atau sannyasin dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Karama Sakti. Om Santi, Santi, Santi. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan sekali lagi berikan tepuk salut ya. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke, selanjutnya ada asesmen formatif. Ya, jadi Pak Guru bagikan untuk lembar asesmennya. Sudah, oke. Oke, sudah semua. Oke, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah.
Oke, kalau sudah boleh ke depan dikumpul ya. Selanjutnya di sini kita ada yang namanya refleksi pembelajaran. Kita merefleksikan apa saja yang telah kita lakukan pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, soal yang pertama, refleksi yang pertama itu kegiatan pembelajaran apa saja yang telah anak-anak lakukan hari ini. Ada yang bisa bantu Pak Guru? Oke, Krisna? Ya, memahami catur asrama dalam kehidupan. Anak-anak. Oke, selanjutnya yang kedua, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, oke, dimulai dari Devan. Senang, terus? Bahagia. Gak Ratih? Pengalaman baru. Nomor 3, apa saja yang anak-anak lakukan setelah mempelajari tentang catur asrama? Oke, Regina? Menjalankan kewajiban sebagai murid karena kita termasuk dalam jenjang brahmacari yang penuh tanggung jawab. Oke, menjalani tugas dengan penuh tanggung jawab karena anak-anak termasuk ke dalam brahmacari. Oke, jadi itulah refleksi pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi catur asrama adalah 4 tahapan kehidupan manusia. Ya, menurut ajaran Hindu yang harus dijalani untuk mencapai tujuan hidup. Yang terdiri dari brahmacari, grahasta asrama, wanaprastha, dan biksuka atau sannyasin. Ada beberapa hal-hal yang bertentangan dengan ajaran catur asrama, ya, yaitu masih seringnya terjadi perkelahian antar murid dalam sekolah. Selanjutnya masih banyaknya ada suatu kasus perselingkuhan pada masa grahasta asrama. Kemudian pada masa wanaprastha masih banyak ada orang yang tidak bisa lepas dari kesenangan keduniawian. Dan yang terakhir masih banyak ditemukan orang yang sudah memasuki masa biksuka atau sannyasin masih mengejar materi duniawi. Nah, mungkin sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, Pak Guru tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.